anak-anak supaya tidak terekrut. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak ngetes anaknya. Ngetes. Gimana cara ngetes anaknya? Apakah anaknya sudah terpengaruh dengan paham radikal atau tidak? Atau setuju dengan aksi terorisme atau tidak? Di saat misalnya contoh nonton berita, ada berita tentang luar, ya lihat, nak, menurutmu gimana ini nak? Ya kan? Ketika dia bilang, wah nggak apa-apa itu bah, ya kan? Nggak apa-apa itu Abi, ya Amerika biarin aja tuh dibunuh, ya, itu hati-hati. Oh biarin aja tuh orang sipil itu dibunuh. Ya, itu berarti anak kita sudah terpengaruh. Dan ada indikasi bahasa-bahasa yang lain. Mungkin itu salah satu ngetesnya. Bapak Ibu lebih tahu bagaimana cara bertanya dan mengetes anak-anak dalam hal tersebut. Tapi paling penting adalah tolong tanya. Tolong perhatikan. Karena ada keluarga yang kemudian dari keluarga yang yang dinilai sebagai keluarga yang Pancasilais, keluarga yang NKRI, dari keluarga polisi, ternyata anaknya terlibat dalam membakar kantor polisi, menyatakan bahwa polisi itu togut, bapaknya togut. Di mana tuh Pak? Daerah Sumatera itu. Di Sumatera Utara, ya. Ayo, nah bapaknya polisi jaga keamanan, merah putih. Ternyata anaknya anggap dia sebagai togut dan bakar polisi, bakar kantor polisi. Ada satu lagi ya, di mana di Cirebon, ya, seorang anak yang namanya Muhammad Syarif, ya, dia meledakkan dirinya di dalam masjid Mapolres Cirebon, ya, dalam waktu Jumatan, ya, saat orang sedang takbiratul ihram untuk sholat Jumat, dia di shaf yang kedua, kemudian si imam sudah takbiratul ihram, dia pun Allahu Akbar meledakkan ya bom tersebut. Itu dari keluarga ya yang kuat agamanya, yaitu masuk di kampungnya itu. Ya saya nggak mau sebut apa nama kelompoknya lah, ya kan. Nah, tapi kan kasihan begitu. Ternyata anak terlibat. Maka saya bilang, saya pun khawatir jangan sampai anak saya malah terpengaruh dan terlibat. Ya nauzubillah. Jadi kita harus tetap semua berwaspada. Mana yang lebih baik? Ciptaan Allah atau ciptaan manusia? Mana yang lebih baik? Manusia atau robot? Robot itu pintar bicara, pintar bergerak. Sekarang ada robot bisa berlari. Mana lebih baik, manusia atau robot? Alhamdulillah. Pilih mana? Pilih Al-Quran atau Pancasila? Pilih mana? Pilih Nabi Muhammad atau Joko Widodo? Pilih mana? Negara Islam atau negara kafir? Alhamdulillah, semuanya berpotensi direkrut. Lihat, Anda tidak sadar. Sebenarnya dari awal tuh saya sudah menggiring ya untuk merekrut. Ya, saya ajak berinteraksi, tidak sama seperti berceramah, ya kan? Sehingga Anda terus fokus dengan saya, perhatian sama saya, menjawab pertanyaan saya sampai saya kasih pertanyaan yang menjebak ya, yang sehingga kemudian Anda menjawab apa maunya saya. Ya, begitu. Nah itu 3 contoh jawaban, inilah dia yang dimaksud dan ingin mencegah paham radikal. Ya, sebenarnya saya arahin ke situ. Ini mencegah paham radikal dan terorisme. Dulu saya juga menjawab sama seperti bapak-bapak di sini, ya sama. Ya dengan luguin saya jawab, ya Al-Quran dong. Ya, Nabi Muhammad kan uswatun hasanah. Kita harus pilih Nabi Muhammad. Ya negara Islam lah, masuk negara kafir kita pilih. Ya begitu. Tapi itu sebenarnya ada unsur perekrutan. Ya, logika kita itu dipermainkan. Ya, itu baru 3 pertanyaan. Belum saya kasih 20 pertanyaan, langsung bapak-bapak ikut sama saya. Ya maaf, saya bisa begini, saya bisa merekrut karena track record saya setelah 3 tahun pendidikan di Akademi Militer, lulus tahun 90, saya dipilih menjadi instruktur tenaga pengajar. 3 tahun saya bertugas menjadi tenaga pengajar di Akademi Militer. Kemudian jabatan saya dalam Jamaah Islamiyah terus naik dan terus naik sampai pada jabatan yang terakhir sebelum saya ditangkap sama Pak Kurnia dan kawan-kawannya. Ya, jabatan saya terakhir adalah Ketua Mantiki 3, Ketua Wilayah yang ketiga. Wilayah ketiga JI ini meliputi Sabah Malaysia, Kalimantan Timur, Sulawesi, ya, kemudian Selatan Filipina, ya, Mindanao dan Kepulauan Tawi-Tawi. Ya, jadi semua kegiatan anggota JI di wilayah tersebut itu di bawah kepemimpinan saya. Jalur keluar masuk 3 negara itu semua sudah saya lewatin dan saya atur
baik legal ataupun ilegal. Dan saya membuka camp di Filipina. Saya melatih orang, saya merekrut orang, saya membina orang. Profesi saya dulu adalah mengajar atau melatih orang membunuh dengan berbagai macam cara. Ya, minta maaf, itu masa lalu saya. Ya, tapi itulah saya harus sampaikan begini. Artinya saya bisa berubah profesi sebab waktu dulu JI memang melatih benar seseorang itu. Oleh karena itu jangan heran ya ketika peristiwa bom Bali itu terjadi, kenapa mereka bisa melakukan itu? Banyak orang meragukan, ini tidak mungkin orang Indonesia yang melakukan ini, pasti ada orang asing, orang kelompok lain. Masa sih Ali Imran orang desa Tenggulun itu bisa melakukan aksi bom? Ya, tapi dia bisa karena dia belajar di Afghanistan. Ya, di antara para pelaku-pelaku bom Bali itu ya mereka pernah menjadi murid saya waktu di Afghanistan. Ya, antara lain seperti Imam Samudra. Pernah dengar nama Imam Samudra? Itu murid saya. Umar Patek pernah dengar? Murid saya. Dolmatin, Mubarak, ya, Azhari Nurdin, itu murid saya waktu di Filipina. Ya, cukuplah saya nggak mau sebut banyak sekali itu murid saya. Ya, nakal-nakal itu murid saya itu. Ya, guru kan selalu ngajar yang baik, ya kan? Ya, guru selalu ngajar baik, yang salah kan murid gitu. Ya, maaf itu saya bercanda. Memang saya tidak pernah mengajarkan untuk membunuh warga sipil karena itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tetapi kalau saya terlibat dalam peperangan, iya, saya terlibat dalam peperangan di Afghanistan dan juga di Filipina saya terlibat. Namun untuk membunuh warga sipil tidak pernah sama sekali. Tetapi karena mereka ini terpengaruh dengan seruan Osama bin Laden, akhirnya mereka kemudian melakukan hal tersebut. Baik, saya ingin menjelaskan 3 pertanyaan tadi. Ya, pilih Al-Quran atau Pancasila. Ya, alhamdulillah. Ya, di situ mereka akan tumbuhkan rasa kebencian kepada Pancasila. Ya, mereka akan menyebut bahwa pilih Al-Quran, tolak Pancasila. Padahal itu pertanyaan yang salah. Kenapa saya bilang pertanyaan yang salah? Al-Quran itu kalamullah. Ya, sementara Pancasila itu adalah rumusan manusia. Rumusan manusia, aturan. Di pesantren ini ada aturan? Ada aturan? Ya, aturan itu ada di Al-Quran? Aturan di pesantren ini ada di Al-Quran? Ada? Adakah? Ada? Bukan, maksud saya itu bentuk bahasa aturannya itu sama persis di terjemahan Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada. Namun aturan itu, ya, aturan di pesantren yang dibuat itu tidak berlawanan dengan Al-Quran. Begitu. Kenapa kita ikuti aturan di pesantren? Karena aturan itu tidak berlawanan dengan Al-Quran. Namun kita tidak bisa membandingkan aturan pesantren dengan Al-Quran. Sebab aturan pesantren ini adalah aturan yang dirumus oleh manusia. Sementara Al-Quran adalah kalamullah. Mutlak, kalamullah. Jadi ketika dibandingkan pilih mana, Al-Quran atau Pancasila, ya, maka dia telah melakukan penistaan atau penghinaan Al-Quran. Mengapa? Telah mensedarjatkan antara Al-Quran dan Pancasila. Tidak layak untuk dibandingkan. Kalau bahasa zaman now, kalau ingin membandingkan apple to apple, itu bahasanya. Ya, membandingkan apple to apple dengan apple gitu. Ya, kalaupun apple dengan apple itu pun bandingnya apel luar negeri ya dibandingkan dengan apel luar negeri. Jangan dibandingkan apel Amerika dengan apel Malang. Ya, tidak sama begitu, tidak layak. Dalam negeri dengan dalam negeri, luar negeri dengan luar negeri. Artinya kita harus banding seimbang. Nah, kalamullah tidak layak dibandingkan dengan rumusan manusia. Jadi ketika waktu ditanyakan seperti itu pertanyaan sudah merendahkan derajat Al-Quran. Kecuali pertanyaan seperti ini, pilih Al-Quran atau Injil. Pasti kita akan menjawab Al-Quran. Karena kita tidak mungkin Injil. Sebab Injil juga salah satu dari yang diakui sebagai kitab Allah SWT. Ya, namun kita sebagai umat Islam memilih yang update. Update itu adalah Al-Quran. Baik, di mana letak ya menumbuhkan rasa kebencian? Nah, perekrutan itu adalah menumbuhkan rasa kebencian. Setelah kita memilih Al-Quran, maka mereka bilang pilih Al-Quran, buanglah Pancasila. Ya, karena Al-Quran lebih baik dari Pancasila. Ya, begitu. Arahnya ke situ. Satu. Yang kedua, pertanyaan kedua, pilih Nabi Muhammad atau Joko Widodo? Ya, kita sebagai Muslim pastilah pilih Nabi Muhammad. Tetapi tidak layak bukan
Bukankah sama-sama anak manusia? Nabi Muhammad anak manusia, ya, yang dilahirkan oleh Abdullah dan siapa? Siapa nama istrinya? Alhamdulillah. Ya, baik. Joko Widodo dilahirkan oleh, ya tetap anak manusia juga, hanya kita nggak hafal nama ayah ibunya. Ya, enggak apa-apalah. Tetapi sama-sama anak manusia, bedanya adalah Nabi Muhammad dipilih langsung oleh Allah SWT, sedangkan Joko Widodo dipilih oleh rakyat. Suka tidak suka itu hasil dari pemilu, begitu. Beda, tidak bisa kita samakan atau kita bandingkan. Maka dengan bertanya pilih Nabi Muhammad atau Joko Widodo, itu telah merendahkan derajat Nabi Muhammad SAW. Itu pertanyaan yang salah. Sebaiknya jangan dijawab. Ya, namun Anda sudah terjebak untuk menjawab. Ya, maka mereka akan bilang, bukankah Nabi Muhammad itu uswatun hasanah? Joko Widodo apa dia? Ya kan, apanya dalam Islam? Nggak ada. Jadi buang aja Joko Widodo, jangan ditaati, jangan diturutin. Ya, begitu. Nah, itu arahnya untuk supaya benci kepada pemimpin yang ada. Yang ketiga adalah, ya, pilih mana, negara Islam atau negara kafir. Dikala kita menyebut negara Islam, maka mereka bilang baik, bagus. Pertanyaan yang berikut, ya, apakah Indonesia negara Islam? Terus jawab, apakah Indonesia negara Islam? Hah? Bukan. Indonesia bukan negara Islam, ya. Maka, ya, karena Indonesia bukan Islam, mari kita sama-sama berjuang menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Karena kita lebih memilih negara Islam dari negara kafir. Karena negara itu ada dua macam, ya, negara Islam atau negara kafir. Jadi kalau kita memilih negara Islam, berarti adalah ini Indonesia negara kafir yang harus kita perangi. Begitu cara mereka, ya, memberi pemahaman. Nah, begitulah. Nah, itu baru 3 pertanyaan. Jangan biarkan saya kasih pertanyaan berikutnya. Ya kan? Cukup. Baik. Di sinilah, ya, maksud saya dihadirkan di sini untuk memberikan sedikit pengalaman dari saya supaya kita semua tercegah, ya, jangan sampai kita terbentengi, jangan sampai kita terpengaruh, ya. Oleh karena itu, apa saja, ya, kita lihat, kita baca, kita nonton, kita dengar, karena zaman ini, zaman sekarang ini, ya, perekrutan itu lebih dahsyat dari zaman saya dahulu. Ya, perkembangan teknologi, perkembangan informasi itu sudah semuanya bisa membaca. Ya, Anda bisa mendapatkan itu langsung dari gadget yang ada di tangan Anda. Ya, langsung aja. Tidak ada dalam bahasa Indonesia, ada di bahasa Inggris. Tidak ada bahasa Inggris, ada di bahasa Arab dan macam-macam lagi. Websitenya, videonya dan berbagai macam foto-fotonya bisa untuk memicu sehingga ada orang, ya, sekarang ini di antara mereka ada yang terrekrut sendiri. Ya. Bahasa Inggrisnya itu self-recruited, terekrut sendiri. Atau ada istilah mereka sebut sebagai lone wolf, itu bahasa akademisi itu. Tapi terekrut sendiri. Ya, kalau saya mengatakan dia merasa terpanggil dari apa yang dia lihat, dia baca, dia dengar, dia nonton, lalu dia merasa terpanggil. Saya harus lakukan sesuatu. Ya, maka ada satu mahasiswa di Bandung lulusan kimia, ya. Kemudian dia merasa terpanggil dan dia merasa dia mampu. Dia bisa bikin bom, dia bisa meracik, dia coba-coba. Lalu kemudian dia praktek, praktek bisa. Kemudian akhirnya dia terlibat, dia melakukan suatu aksi. Ya, sekarang sudah bebas dia. Ya, ada juga polisi, ya, polisi dan dia merasa terpanggil. Lalu kemudian dia pergi ke Syria. Begitu, polisi Jambi, ya, Pak Kurnia, ya. Ya. Jadi saat ini siapa saja bisa terpengaruh, siapa saja bisa terekrut, ya. Maka tadi hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu apa saja yang kita dengar, kita baca, kita lihat, kita nonton, kita harus kritis, ya. Maka untuk kritis kita harus dapatkan second opinion dengan cara mengklarifikasi apa saja kita dengar, kita baca, kita lihat dan kita nonton kepada ustaz-ustaz kita, ya, supaya kita dapat second opinion. Nah, second opinion inilah yang dapat kita mengkantor semua. Ini sudah zaman hoax, zaman fitnah, ya, dan mereka akan menggunakan segala cara untuk mempengaruhi kita. Dulu saya sewaktu direkrut sama Ustadz Abu Bakar Bashir. Kenal Ustadz Abu Bakar Bashir? Tahu Ustadz Abu Bakar Bashir? Di mana sekarang beliau? Ya? Di pondok? Di penjara beliau. Penjaranya sekarang di Gunung Sindur. Ya, kasihan. Ya, beliau itu adalah ibarat seperti orang tua saya.
ya guru saya, pimpinan saya dahulunya itu. Ya, tapi kemudian beliau ya terlibat dalam persiapan di Hutan Jantung Aceh tahun 2010. Nah, beliau itulah yang merekrut saya ketika umur saya 18 tahun. 18 tahun, maaf. Saya mau tanya, tolong angkat tangan, siapa yang umur 18 tahun? Tolong. Ya, jangan malu, angkat aja tinggi. Oke, baik. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Umur 18 tahun saat itu saya berangkat karena saya merasa senang. Ya. Kenapa? Karena saya ditawarkan pergi ke luar negeri. Ya. Siapa yang suka pergi ke luar negeri? Enggak ada yang suka. Bohong. Ya. Oke. Mau naik pesawat gratis? Kurang semangat. Mau naik pesawat gratis kah? Alhamdulillah. Ya. Dulu saya ditawarkan seperti itu. Saat mau diajak pergi ke Afghanistan, saya bilang kepada Ustadz Abu, ya, Ustadz, saya enggak punya biaya. Saya enggak punya uang. Ustadz tahu keadaan keluarga saya, ya. Lalu beliau bilang, tenang saja. Di sana kan nanti perlu biaya, perlu akomodasi, makan, tempat tinggal di mana dan berbagai macam keperluan. Ustadz Abu bilang, tenang saja, ya, semuanya kami tanggung. Wah, kira-kira kalau jalan-jalan gratis mau tidak? Alhamdulillah, ya. Nah, sama halnya dengan saya saat itu. Jadi yang membuat saya jadi tertarik untuk pergi ke Afghanistan simple saja, mudah saja, tidak macam-macam. Yaitu apa? Naik pesawat gratis, pergi ke luar negeri gratis, ya, bisa berada di luar negeri semuanya ditanggung. Hanya itu saja yang kemudian saya semangat. Yang akhirnya kemudian mereka ya membawa saya pergi ke Afghanistan. Sebenarnya saya hanya pikir saya cuma lihat, ya ikut terlibat sebentar, sudah selesai. Tapi akhirnya mereka masukkan saya ke dalam ya Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Ya, disitulah kemudian saya mendapatkan pendidikan militer selama 3 tahun. Di akademi itu ya belajar berbagai macam senjata. Ya, baiklah. Pernah tahu senjata apa? Siapa tolong bisa menjawab? Siapa aja? Ya, okey, Dik, cepat. Apa? Berapa? Kurang jelas. Baiklah. Yang bisa beri jelas yang lain. Ya, baik. AK-47, ya memang ini senjata lama ya, banyak orang kenal AK-47. Ya di sana juga di Afghanistan memang itu senjata yang populer. AK-47 ini aslinya buatan Rusia, tapi kemudian dibuat oleh negara lain. Cina juga buat AK-47, Mesir juga buat AK-47, Iran pun bikin AK-47. Jadi ada macam-macam versi AK-47, tapi aslinya adalah di sana. Ya, dari senjata ringan sampai senjata berat itu semua saya pelajari. Yang dimaksud dengan AK-47, ya, AK itu nama orang, Kalashnikov itu nama orang. 47 itu adalah tahun pembuatannya. Ya, begitu. Sistemnya sistem gas operation. Artinya saya mempelajari itu sampai sistem operasinya ke dalam-dalamnya itu. Dari senjata ringan, senjata berat, dan senjata artileri. Bukan hanya berbagai macam senjata selama 3 tahun, tetapi juga taktik perang, ya, ambush, serang hendap, ya, penyerangan malam, penyerangan kota, ya, perang kota, perang hutan, ya, perang di gurun, dan berbagai macam itu semua dipelajari. Kemudian mempelajari juga field engineering. Field engineering itu adalah pelajaran untuk penghancuran, ya, artinya insinyur lapangan, bukan insinyur untuk membangun bangunan, tetapi insinyur untuk menghancurkan, ya. Jadi kalau misalnya lihat bangunan, masuk dalam satu bangunan, terus sudah terbayang di mana letak titik lemahnya, ya, karena dipelajari. Kemudian diperkirakan berapa bahan peledak yang dibutuhkan. Itu sebenarnya asalnya dengan hitung-hitungan. Coba tanya kontraktor, ya. Kalau tanya kontraktor yang memang yang sudah ahli, ya, tanah sebidang mau dibangun 3 lantai, kira-kira berapa dibutuhkan?
pasti dia akan segera dapat menjawab kurang lebih sekian. Nah begitu juga, padahal sebelumnya dia sudah ngitung-ngitung dulu, ya maksudnya sudah terbiasa. Tapi ketika saat diperlukan waktu yang cepat, dia bisa menjawab. Itu namanya ahli. Nah begitu juga di akademi militer, awalnya belajar menghitung berapa lebarnya, berapa tebalnya, dan lain-lain begitu. Tetapi karena sudah sering menghitung, akhirnya bisa memperkirakan kurang lebih bahan peledak yang diperlukan bagaimana. Bukan hanya menghitung, tetapi juga meracik ya dari bahan kimia, ya berbagai macam bahan kimia kemudian dibuat bom begitu. Pernah tahu belerang? Kayaknya nggak pernah dengar ya. Pernah tahu belerang? Ya, itu salah satu bahan. Ya, pernah tahu pupuk untuk tanaman? Itu juga bahan peledak. Ya, pernah tahu aluminium powder yang untuk cat? Aluminium, serbuk aluminium. Yang digunakan pernah? Baik, itu juga salah satu, ya. Tapi kalau hanya satu unsur itu tidak akan jadi peledak. Namun barang-barang tersebut jika dicampur sesuai pada porsinya dan perbandingannya, itu akan menjadi satu senyawa bahan peledak. Ya maksud saya bukan 3 bahan itu jadi satu, itu sebagai contoh saja. Jangan coba-coba, ya, entar ditangkap sama Pak Kurnia. Ya, jadi berbagai macam. Ya, barang-barang di dapur juga bisa digunakan untuk membuat bahan peledak. Sampai segitunya itu semua dipelajari. Ya, bom apa yang terakhir ini yang pernah terjadi masuk dalam berita? Bom panci yang agak terkenal belakangan ini ya, begitu. Ya, sayang sekali panci yang dipakai itu salah sebenarnya itu. Alhamdulillah saya bukan gurunya. Ya, baiklah. Jadi jangankan bom panci, sampai bom yang mobil bom di Marriott di mana di Bali pada tahun 2002 itu, tahun 80-an sudah belajar saya. Karena saya ke sana itu tahun 87, umur saya 18 tahun. Begitu. Nah, itulah dia ya, kemudian berbagai macam dipelajari di sana. Termasuk juga fikih jihad. Kita biasanya mempelajari fikih fikih ibadah seperti fikih solat, fikih zakat, begitu kan? Fikih puasa ada. Fikih haji ada, ya. Pernah dengar fikih jihad? Pernah ya? Tapi kan kurang dipelajari karena memang bukan wilayahnya, bukan tempatnya. Namun di Afghanistan tuh dipelajari fikih jihad. Bagaimana etika jihad itu dipelajari. Sayangnya, ya ternyata di antara teman-teman saya itu kemudian dia melenceng, ya dari fikih jihad. Ya, lalu kemudian mereka terpengaruh dengan seruan Osama bin Laden pada tahun 99. Tahun 99 Osama bin Laden mengeluarkan seruan untuk supaya umat Islam semuanya melakukan kewajiban yang paling besar dalam Islam, yaitu dengan membunuh warga sipil Amerika dan sekutunya di mana saja. Akibat dari seruan itu, sebagian dari anggota JI, ya maksud saya dalam kelompok JI terpengaruh dan kemudian setuju. Saya membaca seruan itu pada tahun 99 dalam bahasa Arab, tapi kemudian saya menolak. Mereka mempertanyakan kenapa saya menolak statementnya Osama bin Laden. Bukankah Osama bin Laden itu mujahid kabir? Ya, seorang yang sangat berjasa di Afghanistan. Ya, saya bilang bukan masalah jasa beliau dan juga bukan masalah beliau adalah seorang mujahid kabir. Tetapi apa yang beliau serukan ini berlawanan dengan fikih jihad. Ya, di medan pertempuran Allah dan Rasul sudah mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak. Begitu. Dan kita tidak boleh membuat kerusakan. Perang itu tidak membuat kerusakan. Memang perang itu akan memberi penghancuran, tetapi dengan sengaja untuk merusak sesuatu yang tidak patut dirusak itu tidak boleh. Seperti contoh, ya, dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta, tidak boleh merusak bangunan, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain, ya, tidak boleh membunuh binatang ternak dengan sewenang-wenangnya dan berbagai macam lagi. Termasuk jika kita melihat ada musuh yang kita benci, ada orang yang kita sangat benci yang musuh kita yang telah melakukan sesuatu pada kita, lalu kita temukan jasadnya di jalan, kemudian kita cungkil matanya, kita potong telinganya, kita belah dadanya karena saking rasa saking marahnya, itu sebenarnya haram, dan orang yang melakukan itu dijanjikan neraka. Ada hadisnya, ya, itu disebut dalam fikih jihad itu sebagai hukum taktil. Ya, sampai segitunya. Karena perang itu bukan nafsu. Perang itu adalah karena memang ya marahnya marah lillah, marah karena Allah SWT. Ya, tapi kita melihat mereka belakangan ini membunuh secara sembarangan. Ya, Allah Rasulullah SAW mengingatkan,
fa idza qataltum fa ahsinul qatla. Kalau kalian ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Bukan berarti Rasulullah SAW orang yang suka membunuh, tidak. Tetapi Rasulullah SAW mengarahkan, kalau ingin membunuh dan memang patut dibunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Maka etika membunuh atau hukum membunuh dalam Islam itu adalah dibunuh pancung, ya. Karena dengan demikian tidak ada unsur penyiksaan, ya. Makanya diatur bagaimana panjang pedangnya, kemudian bagaimana cara menghayunnya, ya, itu dalam kitab ulama juga menyebut hal tersebut, dan bagaimana cara menghayunnya sehingga kemudian sekali tebas putus lehernya itu, dan itu tidak terasa, ya. Kenapa? Ya ibarat seperti orang yang ya digigit nyamuk katanya itu, ya, wallahu alam. Tetapi jika hukum bunuh seperti gantung, tembak, itu ada unsur penyiksaan, karena tidak orang langsung mati ketika waktu dihukum gantung. Hukum tembak pun belum tentu langsung mati, dia akan merasa nazaknya itu. Dan apalagi dengan listrik atau dikasih racun, ya, itu semua ada ya unsur penyiksaannya, karena dia akan merasakan kesakitan sebelum mati. Nah, makanya kalau kita menyembelih binatang, ayam misalnya, ya, maka yang perlu kita persiapkan adalah pisau yang cukup panjang, pisau yang tajam dan bersih, lalu kita potong. Nah, bolehkah pisau ini yang kita potong ayam tadi kita pakai untuk potong kerbau? Boleh atau tidak? Kok nggak ada yang jawab? Pisau yang kita pakai untuk ayam tadi, yang bersih, yang tajam, ya, lalu kita pakai untuk ayam, kemudian kita pakai untuk untuk sembelih kerbau. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Kenapa? Ya kita sayat-sayat kan, mati nggak dia? Lama-kelamaan mati nggak dia? Mati kan? Tetapi itu ada unsur penyiksaan. Maka kemudian karena ada unsur penyiksaan itulah, maka tidak boleh. Ya, namun kalau sekadar untuk bunuh, ya boleh aja. Oleh karena itu, untuk supaya fa iza qataltum fa ahsinul qatla, supaya kita membunuh dengan cara yang baik, tukar, jangan pakai pisau yang untuk ayam tadi itu, kita pakai parang yang lebih atau golok yang lebih panjang, yang tajam, sehingga kita bisa menyembelih dengan lebih baik. Begitu. Ya, itu maksudnya fa ahsinul qatla. Begitu juga dalam peperangan. Kalau sekali tembak bisa mati, kenapa harus diberondong? Kenapa harus dibakar? Kenapa harus ditenggelamkan dalam air? Seperti mana kita lihat dalam rekaman-rekaman dari kelompok ISIS. Itu semua sudah ada unsur penyiksaan dan mereka sudah melanggar adab-adab itu semua. Tapi tidak karena saya ingin merencanakan aksi bom. Tidak. Saya tidak pernah setuju. Ya, baik sejak dari peristiwa bom gereja tahun 2000, bom rumah duta besar Filipina pada tahun 2001, itu saya tidak pernah setuju. Dan saya sebut mereka ya merugikan jamaah, ya maksudnya jamaah JI saat itu, dan merugikan ya misi kontraproduktif. Tetapi walaupun saya tahu siapa pelakunya, tidak mungkin saya akan menyerahkan kepada polisi. Ya, karena saya anggap polisi adalah musuh. Jadi tidak mungkin saya serahkan teman yang buat salah kepada polisi. Jadi tidak, Pak, hanya polisi curiga bahwa saya menyembunyikan pelaku bom Bali. Dan saya tidak menyembunyikan. Hanya saya ingin menyembunyikan istrinya Mukhlas alias Ali Gufron. Karena Mukhlas alias Ali Gufron itu istrinya adalah adik kandung saya. Nah, itu benar. Ya, dipukul di Madiun itu karena saya membuat kegiatan pembinaan di dalam penjara. Hingga sekarang pun tahun ini 5 penjara saya buat kegiatan pembinaan kepada napi-napi kasus teror, supaya mereka ya menolak untuk tidak mau melakukan aksi lagi atau tidak melakukan aksi bom lagi. Nah, karena masih terbatas kemampuan saya dan teman-teman, sehingga cuma 5 penjara tahun ini. Belum lama ini kami bersama Pak Kurnia di LP Palu, ya, dari LP Palu baru kami ke sini, ya. Baik, sebenarnya apa yang kita baca dalam Al-Quran banyak sekali kisah masa lalu. Banyak kisah masa lalu, Bapak. Saya mengisahkan masa lalu saya sedikit dari kisah masa lalu, bukan maksud membanggakan, tidak. Tetapi untuk menjadi pelajaran. Seperti contoh, kok bisa terpengaruh? Bagaimana bisa terpengaruh? Ya, supaya jangan sampai di masa depan, ya Bapak Ibu, ya Bapak-bapak, ya atau adik-adik terpengaruh, kemudian bergabung menjadi seperti mereka. Nauzubillah min zalik. Ya, hanya ini sebagai menjadi pelajaran. Ya. Oleh karena itu saya sharingkan di sini. Kepada penanya yang pertama tadi itu, ya, tidak ada hubungannya Islam dengan terorisme, benar. Ya,
Islam bukan terorisme dan Muslim bukan teroris. Tidak ada hubungan. Namun ya, yang menjadi masalah ini adalah orang kita, orang Islam yang kemudian mengaku menjalankan Islam tetapi mereka menyimpang. Ini adalah fitnah kita. Ya, mereka mengaku berbuat jihad. Di Bali itu jihad, bom Marriott jihad, ya. Padahal yang saya pelajari, yang saya paham itu bukan jihad. Jihad ada waktunya. Kapan jihad itu fardu ain, kapan jihad itu fardu kifayah. Jihad ada tempatnya. Ibarat seperti kita ini solat ada tempatnya. Bagaimana? Bolehkah solat di toilet yang besar dan bersih? Bolehkah solat di toilet? Tidak boleh, walau sebersih apapun tetap tidak boleh solat di toilet. Begitu, ya. Nah, begitu juga jihad ataupun perang. Rasulullah SAW terlibat dalam pertempuran benar, ya. Dan sejak dari perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandak dan berbagai macam perang, ya, itu semua kalau kita pelajari sirah-sirah kisah perangnya Rasulullah SAW, itu semua bersifat defensif, bersifat pertahanan, bukan ofensif, bukan penyerangan. Tetapi yang dipraktekkan oleh orang-orang ini adalah penyerangan. Pertanyaannya, apakah orang yang lagi makan ikan bakar di pinggir pantai itu tempat jihad? Tempat jihad kayak itu? Apakah yang lagi makan sarapan pagi di Hotel Marriott itu tempat jihad? Bukan. Ya, tetapi mereka meyakini itu tempat jihad. Bagaimana? Mengatasi nama Islam, menggunakan Al-Quran. Dan mereka menyebut, bukankah Allah SWT sudah memerintahkan kita untuk membunuh orang kafir? Faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Ya, bunuhlah orang kafir itu di mana saja kalian temu mereka. Dan mereka pakai usul fikih, al-aslu fil amri wajib, ya. Asal kepada perintah itu adalah wajib. Jadi Allah sudah perintahkan, bunuh orang kafir di mana saja kalian temui mereka. Ya, dan ada lagi ayat-ayat yang lain, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang kafir itu di mana saja kalian, perangilah orang kafir sampai tidak terjadi fitnah lagi. Dan berbagai macam ayat-ayat tersebut. Ya, jadi mereka menggunakan ayat itu meyakini bahwa Allah sudah perintahkan. Dan bahkan adik ipar saya, pada saat saya bicara dengan adik ipar saya itu mukhlas di penjara, lalu saya bertanya, Ustadz, kenapa Ustadz melakukan aksi bom? Lalu beliau marah sama saya, antum lupa ya, Allah sudah perintahkan kita untuk membuat bom. Waduh, di mana Ustadz ayatnya? Memang ada ayat bom, perintah bom di Al-Quran? Ya, bukan. Allah sudah perintahkan kita semua umat Islam untuk menjadi teroris. Ayo. Ya, Bapak Ibu setuju mau jadi teroris? Ya tidak dong. Tetapi mereka bilang buka surah Al-Anfal ayat 60. Bunyinya, ya, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiquna min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Di mana letak katanya itu? Kata turhibun. Turhibuna bihi. Terjemahan dalam buku terjemahan Departemen Agama itu menerjemahkan, ya, kalian menggentarkan atau kamu menggentarkan. Tetapi mereka menerjemahkan, bukankah Arab Saudi telah menerjemahkan kata terorisme dengan kata irhab? Yang namanya teroris irhabi, terorisme irhab, begitu. Jadi hanya ada satu ayat di Al-Quran yang cocok, yaitu turhibun, arhaba yurhibu irhaban. Ya, maka mereka menerjemahkan wa'idul lahum, persiapkanlah kalian kekuatan yang kalian mampu, wa min quwwatin wa min ribatul khair, ya, turhibun, kalian gunakan itu, kalian menteror adu Allah, musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kalian, wa akharina min dunihim, dan orang lain yang akan merasa terterorkan. Jadi atas dasar alasan itu mereka berbangga disebut sebagai teroris. Kita nggak mau disebut teroris, tapi mereka mau. Saya pernah berkunjung ya di satu rumah teman saya dulu. Saya mau silaturahmi. Ya biasa, saya memang suka berkunjung. Saya hadapi mereka, walaupun dipukul Pak, saya datangi lagi, begitu. Nggak peduli saya. Ya, Rasulullah lebih lagi dari itu kan. Ya tetap saya datangi ke penjara, saya datangi orang-orang yang sudah pernah di penjara, ya saya datangi. Ada salah satu rumah saya datangi, di pintu rumahnya ada doa.
Biasa kan kalau masuk ke rumah ada doa ya, ada stiker salam, ada stiker doa. Ini ada satu doa yang sangat tertarik bagi saya. Bunyinya begini, ya Allah, jadikanlah aku seorang teroris. Ini benar, karena mereka yakin bahwa mereka harus menjadi teroris. Ustadz Abu Bakar Bashir, ketika tahun 2013 saya bertemu sama beliau mengingatkan saya, ya akhi Sulaiman, beliau panggil saya Sulaiman, ya, karena itu nama saya waktu di Afghanistan. Ya, saya lebih dikenal nama Sulaiman di kalangan mereka. Ya akhi Sulaiman, ya antum jangan sebut ikhwan-ikhwan yang melakukan aksi bom itu teroris ya. Saya bilang, Ustadz, saya tidak pernah sebut mereka teroris, tetapi mereka yang menyebut diri mereka sebagai teroris. Lalu Ustadz bilang, oh kalau begitu, kata Ustadz, kalau begitu teroris itu ada dua macam. Ada teroris positif, ada teroris negatif. Waduh, teroris positif itu ya Azhari, Nurdin yang melakukan aksi bom itu teroris positif. Teroris negatif itu Densus, Amerika itu teroris negatif. Aduh Ustadz, kalau namanya teroris tetap sama aja begitu. Jadi mereka mengaku sebagai teroris. Imam Samudra menyebut dalam bukunya Aku Melawan Teroris, dia menyebut dirinya teroris, dia melawan Amerika sebagai teroris. Jadi teroris melawan teroris. Jadi ini menjadi problem kita, ini menjadi masalah kita. Dikala kita menolak ya menggunakan kata teroris, jadi kalau kita menolak tidak mengaku muslim sebagai teroris, tetapi mereka mengaku diri mereka sebagai teroris, ya pusing kan? Ya begitu. Itulah dia fitnah dan PR kita. Oleh karena itu, ya tidak ada hubungan. Hanya mereka itu salah. Maka saya tidak pernah membenci mereka, tapi saya benci perbuatan mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ya, tetapi mereka keliru jalannya. Mereka keliru mempraktikkan Islam. Mereka keliru dengan apa yang mereka yakini. Ya, ketika mereka menjanjikan seseorang kalau sudah meledakkan dirinya lalu akan masuk surga, mereka telah mengambil hak Allah SWT dalam menentukan seseorang itu masuk surga. Bukankah hak itu hak Allah SWT dan Rasulullah SAW yang bisa menentukan si fulan masuk surga, si fulan masuk surga. Tetapi kita sebagai manusia biasa hanya bisa berharap. Namun mereka langsung menjanjikan kalau kamu meledakkan diri langsung kamu akan masuk surga. Dan banyak sudah terjadi seperti itu dari orang-orang yang meledakkan dirinya dan mendapatkan janji tersebut. Termasuk wanita ya yang namanya Dian yang kemudian membawa bom panci untuk meledakkan istana. Ya, dia juga meyakini kalau dia mati dia akan masuk surga, kan dijanjikan seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi bagaimana menghilangkan terorisme? Tidak bisa dihilangkan. Loh, kok gak bisa dihilangkan? Kita hanya mampu meminimalisir, mencegah, ya, mengurangi. Kenapa? Karena terorisme itu di mana saja, bukan hanya Islam. Ya, saya menyampaikan karena saya dari pengalaman saya. Ya, di Jepang itu ada Aum Shinrikyo. Ya, di Amerika juga ada, di Inggris juga ada dari orang-orang Kristennya, di Irlandia juga mereka melakukan aksi terorisme, dan di Myanmar juga mereka melakukan aksi terorisme. Ya, jadi bukan hanya Islam, dan hampir rata-rata yang melakukan terorisme itu dari dorongan dari ideologi ataupun faham dan keyakinan mereka sesuai dengan agama mereka masing-masing. Nah, inilah dia yang bisa saya katakan bahwa terorisme ya tidak bisa dihilangkan. Maka untuk mencegah jangan sampai kita, terutamanya umat Islam, jangan sampai berbuat lagi, ya, atau jangan sampai ada terpengaruh langsung kemudian terlibat. Nah, makanya inilah dia peran kita semua, sebab meminimalisir atau mencegah terorisme tidak bisa dibebankan sama Densus, tidak bisa dibebankan sama pemerintah, tetapi setiap individu kita bisa berpartisipasi untuk mencegah dengan menasihati, mengingatkan, melarang, mencegah. Saya tuh khawatir kalau anak saya terlibat. Mengapa? Di mana saya sibuk ke sana sini menyampaikan tentang pencegahan terorisme, tahu-taunya anak saya mungkin ya dia membaca, dia melihat sesuatu lalu hatinya terpanggil. Itu saya sangat khawatir. Maka saya pun berharap jangan sampai ada di antara orang-orang yang kita sayang, dari keluarga kita, saudara kita, anak kita, adik kita, tetangga dan anggota jemaah kita yang kita sayang, kemudian mereka terpengaruh. Makanya mari kita sama-sama, setiap individu harus peka, harus sensitif ya kalau melihat kepada gejala-gejala ini. Nah, oleh karena itu untuk mengenali mereka yang sudah terpengaruh dengan faham ya ifrat ini ya, yang sikap berlebihan, yaitu dikala mereka mudah mengkafirkan orang lain. Ya, mungkin kita berfaham menyebut mereka adalah sebagai khawarij. Mereka tidak mau ngaku diri mereka sebagai khawarij, tetapi sifat mereka ya mereka mengkafirkan orang lain. Ya, yang dan kasihan sekali adalah mereka mengkafirkan. Benar tadi ayat disebutkan man kana qatalan mu'minan muta'ammidan, tetapi mereka menyebut, kita sebut orang itu mukmin, tetapi mereka sebut orang itu kafir.
Di saat saya bertemu Aman Abdurrahman yang nama lain Oman Rahman, ya sekarang lagi di sidang. Ketika kasus pertamanya pada tahun 2004 saya datang silaturahmi kepada Ustadz Aman Abdurrahman. Saya beri salam 3 kali nggak dijawabnya. Saya tanya, Ustadz kenapa tidak jawab salam saya? Dan dia langsung sebut anta kafir. Ustadz saya muslim. Muslim menurut anda, yang jelas anda kafir. Begitu katanya. Baiklah, saya langsung tanya lagi. Ya saya sudah tahu ini berarti dia faham takfiri ataupun dari golongan orang yang ikut golongan takfiri. Sebenarnya saya mau nanya tentang ibunya, tapi sebelum itu saya tanya yang lain. Kalau begitu Ustaz, kalau Soeharto, Soekarno bagaimana? Yaitu kafir. Ya, Gus Dur kafir, Amin Rais kafir. Saat itu tahun 2004, ya Amin Rais kafir. Ya, kemudian Ustaz Abu Bakar Bashir muslim. Ibu Ustaz nanti dulu. Ibunya nanti dulu. Karena dia belum lihat ibunya sekarang tuh bagaimana akidahnya. Mungkin kemarin dilihat muslim, tapi barangkali sekarang sudah menghormati bendera atau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau setuju sama Pancasila misalnya, itu sudah dianggap kafir. Ya, jadi dia harus lihat orang tersebut setiap hari untuk menentukan orang itu ya muslim atau kafir. Jangankan ibunya, teman seperjuangannya di dalam penjara sekarang ini sudah terbagi dua. Ada anti ISIS dan ada pro ISIS. Yang pro ISIS ini pun saling curiga. Dikala ada di antara teman mereka yang senyum kepada sipir, kepada petugas lapas, itu langsung dicap kafir, langsung dipanggil kafir. Senyum saja kafir. Karena mereka bilang kalau senyum itu berarti sudah berwala. Senyum itu berarti sudah suka, ya. Jadi wala wal bara itu harus tegas katanya. Senyum pun tidak boleh kepada tauhid, ya. Padahal kita diajarkan bagaimana bermuamalah kepada yang bukan Islam, apalagi dengan Islam. Ini sempit sekali dunia mereka ini, ya kasihan sekali. Dan itulah dia yang kemudian yang terjadi. Dan Aman Abdurrahman ini hafizul Quran, banyak hadis yang dihafal, banyak kitab-kitab yang dibaca, tapi saya nggak mengerti kenapa dia menjadi faham takfiri. Ya, wallahu alam. Jadi yang bisa jadi kita semua bisa ikut berpartisipasi dalam meminimalisir atau mencegah terorisme. Nah, masalah negara-negara lain yang kemudian ya mengkampanyekan terorisme, biarin aja. Amerika bilang Islam terorisme, biarin aja, terserah mereka lah begitu. Tetapi kita harus tunjukkan, ya mereka sengaja memancing umat Islam, ya sengaja untuk membangkitkan kemarahan umat Islam. Dikala kita bangkit dan kita marah, lalu kita bersikap anarkis, lalu mereka menjadikan itu sebagai pembenaran apa yang mereka tuduhkan. Lihat tuh apa yang saya bilang, benar kan? Ya, mereka bentuk film fitnah yang 15 menit yang menunjukkan bahwa Islam itu keras, menyuruhnya bunuh-bunuh saja. Itu kemudian ada di antara umat Islam di belahan dunia yang lain yang bersikap anarkis. Lalu itu dijadikan sebagai pembenaran. Benar kan apa aku bilang? Islam itu memang anarkis. Ya begitu dan lain-lain. Jadi biarin aja. Yang penting bagaimana kita bisa menjaga umat Islam. Ya, umat Islam kita ini tercegah, jangan sampai terpancing dengan apa yang mereka arahkan. Jadi terorisme itu memang maka saya ingin menjawab lagi tentang masalah menghilangkan nyawa. Saya yakin polisi itu pasti akan rugi kalau ada orang yang tertembak. Ketika tertembak, maka dia tidak dapat mengorek informasi. Begitu. Saya ketika waktu ditangkap, 6 polisi menodongkan senjata pada saya berharap saya akan mati. Ya, saya mengajarkan bukan hanya mengajar menembak, bukan mengajar bagaimana membunuh dengan berbagai cara, tetapi bagaimana membuat musuh panik. Ya, saya tidak mengajarkan membunuh diri, karena membunuh diri sejak dari dulu saya ajarkan itu haram. Tetapi memancing musuh untuk membunuh itu boleh, ya, karena orang lain yang membunuh. Begitu, bukan kita bunuh diri. Maka ketika waktu saya berpikir tidak mungkin saya melarikan diri, maka saya harus lawan sampai mati, dan itulah yang saya ajarkan, lebih baik mati daripada ditangkap. Maka saya berusaha ketika polisi suruh diam jangan bergerak, saya berusaha untuk mengambil senjata polisi dengan harapan mereka menembak saya. Tetapi kan Allah takdirkan yang lain. Bukankah kita yakin bahwa ajal itu tidak bisa la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa mengakhirkan. Maka ternyata benar. Ya, walaupun saya berusaha untuk merampas senjata polisi, tetapi Allah takdirkan yang lain. Ya, babak belur juga polisi. 2 polisi cedera, ya, 1 patah tangannya, 1 patah kakinya. Tadi Pak Kurnia belum cerita anggotanya yang patah. Ya, malu beliau itu. Ya, makanya saya diborgol sampai 3 pasang. Baiklah. Jadi jangankan saya yang ingin mati, ada di antara mereka yang licik. Ya, seperti di Medan. Ketika saat ditangkap, ya kooperatif.
tapi dia lihat ada senjata anggota yang lengah, langsung diambil dan dia kokang. Karena jaraknya berdekatan dengan yang lain, anggota terus menerkam dia dan dia tidak sempat menembak. Terus ada lagi satu orang, anak murid saya di Jakarta pada tahun 2003 ditangkap, ya saat diperiksa. Terus barang bukti senjata dia ditempatkan di depan, padahal sudah dibongkar, dipisahkan. M16 itu sudah dipisah dua, pisah tiga, maksudnya magazin bagian depan dan bagian belakang, jadi tiga bagian. Nah, ketika waktu penyidik itu lengah, dia langsung mengambil senjata tersebut, dia masuk ke kamar mandi, ya, kemudian dia pasang, dia tembak polisi keluar dan dia tembak dirinya. Ya, jadi mereka itu saya paham benar. Mereka tuh selalu berpikir lebih baik mati daripada ditangkap. Nah, kalaulah misal terjadi ada ditangkap tersebut, saya sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi yang belakang ini. Ya, seperti beberapa orang tersebut. Namun dalam hati saya kebayanglah, mereka tuh semua pingin mati, tidak mau ditangkap karena tidak pernah ada yang dipuji kalau ditangkap. Pernah gak dipuji? Bagus ya dia ditangkap. Ada nggak muji gitu? Nggak ada kan? Ya, jempol dia ditangkap, maksudnya angkat jempol kita. Maukah kita bilang itu sama teman kita? Tidak kan? Kita hanya bilang, waduh salah dia, waduh keliru dia, bodoh lah dia. Ya, jadi memang teori itu dulu saya diajarkan. Ya, makanya dulu di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan itu diajarkan escape and evasion. Bagaimana melarikan diri kalau sudah ditangkap dan bagaimana menghindarkan diri ketika ditangkap, itu diajarkan. Makanya di situ diajarkan, diberi doktrin lebih baik mati daripada ditangkap. Nah, kenapa saya tidak lari setelah ditangkap polisi? Ya, itu lain ceritanya. Ya, nanti tunggu pertanyaan Bapak-bapak. Ya. Maka ini ya, dari sekian 1.400 yang ditangkap, berapa yang terjadi penembakan di tempat? Ya, sedikit. Kalaulah polisi dituduh main tembak, kok tidak semuanya nih main tembak? Ya, jadi mohon tidak mengeneralisasi. Saya teringat ayat Allah SWT, ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Walaupun kita tidak suka sama polisi, tolonglah bersikap adil, ya, misalnya. Tapi bukan terjemahan itu ada polisi. Walaupun wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, jangan sampai kalian membenci pada suatu kaum atau seseorang itu kalian berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu ya akan lebih baik. Nah, artinya, jika pun ada perasaan kita tidak suka sama polisi, tetap kita harus bersikap adil. Pada saat saya ditangkap, saya berusaha bersikap adil. Apakah polisi jahat sehingga menangkap saya? Padahal saya tidak terlibat dalam aksi bom. Ya, lalu kemudian saya mendapat jawaban, bukan karena polisi, tapi karena keinginan Allah SWT sehingga saya tertangkap. Ya, itu panjang ceritanya. Di kepala saya itu banyak sekali berpikir bagaimana ya menerima kenyataan saya itu ditangkap. Jadi, ya, kita boleh protes sama polisi. Kita bisa mengingat polisi, please tolong berusaha tangkap ya hidup-hidup, jangan ditembak. Namun keadaan di lokasi kita tidak tahu. Masa ya mereka menodongkan senjata polisi dengan tangan kosong? Gimana? Masuk akal tidak? Tidak kan? Ya, polisi juga bukan masalah takut, dia menjaga keamanan dirinya. Nah, ini semua logika yang ada. Jadi ketika kita tidak tahu, ya lebih baik kita ya diam atau kita klarifikasi pada pihak polisi dan kemudian serahkan pada Allah SWT. Namun kita juga bisa protes, tolong jangan tembak, ya. Itu yang bisa diterima ya Pak ya. Ya, harus dong. Saya juga tidak mau masa teman saya ditembak, orang-orang lain ditembak, saya juga tidak suka, saya juga protes. Baik, kepada penanya berikutnya. Definisi teror itu jelas, kita bisa lihat ya banyak penulisan-penulisan tentang terorisme. Intinya yang namanya teror itu pasti terlibat dalam masalah menakutkan, merusak, membunuh secara sembarangan. Ya, itu pasti jelas namanya teror. Oleh karena itu di dalam undang-undang, saya ingat ya, kalau saya keliru tolong diluruskan nih Pak Kurnia, bahwa disebut ya seseorang, bukan sekelompok, seseorang. Jadi yang dinilai itulah perorangannya terlibat dalam sesuatu aksi yang merugikan, merusak secara massal, ya, menimbulkan ketakutan dan lain-lain. Jadi ada efek-efeknya itu. Bukan hanya satu efek, ada efek yang beruntun ya, yang kemudian bisa menunjukkan bahwa dia itu adalah masuk dalam kategori terorisme. Yang ditangkap oleh Densus bukan hanya Islam. Di Luwu ya sekitar tahun 2007 ya, sekitar tahun 2005-2006, saya lupa tahunnya yang pasti, ya ada 17 orang Kristen yang ditangkap kemudian dikenakan pasal kasus terorisme.
dan mereka di penjara, ada yang kena 10 tahun, ada yang kena 7 tahun. Ya, di di penjara Luwu mereka itu. Jadi intinya tidak hanya orang Islam saja yang ditangkap. Kalau mereka masuk pada pasal tersebut, ya berarti mereka akan dikenakan ya kasus terorisme. Ya, dan saya setuju di antara masalah ketidakadilan itu memicu orang untuk melakukan aksi. Ya, tapi itu bukan satu-satu masalah. Ya, ada faktor yang lain. Walaupun negara ini sudah adil, walaupun negara ini sudah nyaman, memberikan kesejahteraan, ya, tetapi ada orang berkeyakinan selama negara ini tidak melaksanakan syariat Islam, selama itu negara ini adalah musuhnya. Ya, mereka tidak peduli masalah tentang keadilan, tapi mereka pikirkan selama ini bukan negara Islam, selama inilah ini negara kafir, yaitu Darul Harb, begitu. Jadi faktor ketidakadilan itu ya adalah salah satu, bukan satu-satunya. Makanya ya seperti contoh pelaku di Poso, mereka rata-rata menganggap bahwa merasa tidak adil sehingga akhirnya mereka melakukan pembalasan. Tapi kemarin kami sudah diskusi, maka mereka para pelaku-pelaku yang dalam penjara ini setuju untuk bagaimana kita bisa menghentikan dan melupakan masa lalu. Ya, bagaimana menghentikan dan melihat masa depan untuk memperbaiki. Ya, terorisme, pencegahan terorisme ini bukan melaksanakan misi luar. Ya, maksudnya perintah Amerika, perintah yang lain, tidak. Saya tidak merasa seperti itu. Saya lakukan ini ikhlas dari saya. Saya merisikokan diri saya. Kalau saya ingin aman, lebih baik saya balik Malaysia. Tetapi saya melihat bahwa masih ada orang punya keyakinan. Saya khawatir para pelaku-pelaku yang sudah ditangkap dari penjara ini, nanti ketika mereka keluar, mereka akan melakukan lagi dan terbukti ada yang melakukan lagi. Nah, maka untuk meminimalisir, saya berusaha untuk mendatangi mereka, menasihati mereka. Usaha saya ini saya lakukan sejak saya ditangkap. Masih berstatus tahanan, saya sudah izin sama pihak Densus untuk bertemu sama para napi-napi yang lain. Makanya saya sempat bertemu sama ya Amrozi, saya sempat bertemu sama Mukhlas, ya Ali Imran dan lain-lain untuk saya ajak diskusi tentang hal apa yang mereka lakukan tersebut. Dan saya merisikokan diri, jangankan dipukul, diancam bunuh. Ya, itu kemudian mereka minta fatwa bunuh kepada Ustaz Abu Bakar Bashir. Mereka minta fatwa bunuh kepada pimpinan-pimpinan JI yang lain. Bagaimana bisa menghalalkan darah saya? Tapi ya saya pasrah saja. Itu semua Allah yang menentukan nyawa seseorang. Yang jelas ya tidak ada satupun yang bisa la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nyawa itu bukan tangan kita, itu urusan Allah SWT. Ya, kepada ummahat, ya saya yakin ya dan bahwa yang memakai cadar itu bukan ciri-ciri. Di mana-mana ketika saya menyampaikan seminar sebagai pembicara dan saya menyampaikan tentang indikasi ataupun tanda-tanda, itu bukan dari tanda-tanda pakaian. Bukan berarti yang memakai celana jengkrang itu ya di atas mata kaki itu teroris, ya, atau jidatnya hitam itu teroris, atau istrinya pakai cadar itu teroris, itu keluarga teroris. Tidak. Saya menyangkal itu semua, ya, karena ciri-ciri mereka itu tidak terlihat dari situ. Lihat, para pelaku bom ketika membawa bom, ya, itu pakai celana jeans, pakai kaos, ya, tidak pakai peci. Ya begitu. Imam Samudra sendiri sama Ali Imran ketika mereka merencanakan melakukan aksi bom di Bali, itu mereka pakai celana pendek. Ya, merokok juga untuk survei wilayah. Ya, jadi mereka tidak memakai ciri-ciri yang seperti yang disebut oleh mereka sebagai ciri teroris, tidak. Makanya kita perlu mendengar, menggunakan pendengaran kita dan sikap gerakan mereka. Pendengaran itu adalah apakah mereka sebut bahwa sekarang ini waktunya kita bisa perang, boleh bunuh warga sipil. Nah, ketika kita mendengar hal tersebut, berarti orang tersebut sudah terpengaruh dengan faham terorisme. Kalau masih hanya sekadar mengkafirkan yang lain, dia sudah terkontaminasi, bukan berarti dia teroris, ya begitu. Atau dia bilang bahwa ya tidak boleh sholat di masjid pemerintah karena itu masjid dirar. Ya, itu juga bukan teroris, itu hanya keyakinannya. Namun kalau ketika dia mengatakan bahwa boleh bunuh, boleh perang, saat sekarang waktunya perang, ya polisi boleh dibunuh. Nah, ini tolong laporkan ke polisi orang tersebut. Tolonglah, ya, walaupun tidak ada bukti, tidak ada alat yang kita lihat, tetapi paling tidak kita bisa menginformasi ke polisi, polisi bisa mendatangi mereka. Ya, mudah-mudahan mereka bisa ngeper, ya, bisa shock. Kok ada polisi datang, ya, dan ya syukur-syukur mereka tidak ada di sekitar kita. Carilah tempat lain, jangan dekat sini, ya, ganggu saja. Ya, satu lagi, ya,
anak-anak supaya tidak terekrut. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak ngetes anaknya. Ngetes. Gimana cara ngetes anaknya? Apakah anaknya sudah terpengaruh dengan paham radikal atau tidak? Atau setuju dengan aksi terorisme atau tidak? Di saat misalnya contoh nonton berita, ada berita tentang luar. Ya lihat, nak, menurutmu gimana ini nak? Ya kan? Ketika dia bilang, wah nggak apa-apa itu bah. Ya kan? Nggak apa-apa itu Abi. Ya, Amerika biarin aja tuh dibunuh. Ya, itu hati-hati. Oh biarin aja tuh orang sipil itu dibunuh. Ya, itu berarti anak kita sudah terpengaruh. Dan ada indikasi bahasa-bahasa yang lain. Mungkin itu salah satu ngetesnya. Bapak Ibu lebih tahu bagaimana cara bertanya dan mengetes anak-anak dalam hal tersebut. Tapi paling penting adalah tolong tanya, tolong perhatikan. Karena ada keluarga yang kemudian dari keluarga yang yang dinilai sebagai keluarga yang Pancasilais, keluarga yang NKRI. Dari keluarga polisi, ternyata anaknya terlibat dalam membakar kantor polisi, menyatakan bahwa polisi itu togut, bapaknya togut. Di mana tuh Pak? Daerah Sumatera itu. Di Sumatera Utara, ya. Ayo, nah bapaknya polisi jaga keamanan, merah putih. Ternyata anaknya anggap dia sebagai togut dan bakar polisi, bakar kantor polisi. Ada satu lagi ya, di mana di Cirebon ya, seorang anak yang namanya Muhammad Syarif ya, dia meledakkan dirinya di dalam masjid Mapores Cirebon ya, dalam waktu Jumatan ya, saat orang sedang takbiratul ihram untuk sholat Jumat, dia di shaf yang kedua, kemudian si imam sudah takbiratul ihram, dia pun Allahu Akbar meledakkan ya bom tersebut. Itu dari keluarga ya, yang kuat agamanya, yaitu masuk di kampungnya itu. Ya saya nggak mau sebut apa nama kelompoknya lah, ya kan. Nah, tapi kan kasihan begitu. Ternyata anak terlibat. Maka saya bilang, saya pun khawatir jangan sampai anak saya malah terpengaruh dan terlibat. Ya nauzubillah. Jadi kita harus tetap semua berwaspada. Pak, terima kasih tulisannya. Nanti bisa ambil kembali ya. Saya paham ini. Ini kan analisa orang, begitu. Sekarang kita lihat prakteknya. Densus 88. Densus 88 tidak memerangi ideologi. Ya, tidak memerangi ideologi, tetapi menangkap pelaku. Sejak dari peristiwa bom Bali itu sudah menangkap pelaku, tidak memerangi ideologi. Nah, artinya bahwa kalau yang radikal belum tentu terorisme. Yang radikal itu belum tentu radikalisme, itu belum tentu terorisme, tetapi kalau sudah terorisme pasti radikal. Ya, wallahu alam. Nah, akhir kata ya, saya ingin pesankan ya, tetap kita harus peka kepada sekitar, kita harus sensitif dengan apa yang terjadi di sekitar. Semoga kita akan terjaga ya. Kita ingat pada Allah SWT mengingatkan qu anfusakum wa ahlikum naro. Bukan hanya masalah akidah, tetapi kehidupan sehari-hari juga kita patut menjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih.